Nah guys, maaf banget ya kenapa aku buat video di teras gini dengan background motor dan juga acak-adul kayak gini. Jadi emang hari ini aku lagi jemur tanaman. Sebelum masuk ke videonya aku ingin intro aja. Jadi aku lagi jemur tanaman karena di teras rumah aku itu kan lagi ini guys ya, lagi mendung gitu loh. Aku nggak tahu mungkin karena musim hujan jadi matahari itu nggak sampai masuk ke teras. Jadi alhasil aku harus pindahin tanaman aku tiap pagi untuk dapetin sinar matahari yang cukup. Karena kemarin juga sempat hujan, dimana hujannya itu hujan angin dan semua tanaman aku tuh basah dan aku takutnya media tanamnya tuh nyimpan banyak air gitu loh guys. Dan you know what, kayak arawit itu kan juga nggak suka terlalu banyak air, jadi takutnya nanti ada busuk akar ataupun hama ataupun apapun itu. Jadi aku lagi jemur tanaman aku kayak gitu. Jadi sekarang aku sembari nunggu aku buat video aja biar juga tetap produktif. Oke teman-teman, ngomongin masalah kolokasia, kalian juga tahu aku suka banget sama tanaman kolokasia karena menurut aku tanaman ini itu unik, kemudian juga fast grower dan juga motifnya itu bermacam-macam gitu loh guys. Meskipun bentuknya sama ya, maksud aku kayak bentuknya tuh sama gitu, daunnya sama semua, tapi motifnya tuh yang beda-beda. Yang itu ngebuat aku ngerasa tanaman kolokasia itu unik dan juga cantik gitu kan. Nah buat teman-teman, karakteristik tanaman kolokasia yang pertama yang emang harus kalian ketahui adalah tanaman ini itu suka banget dengan air ya, karena emang pada dasarnya tanaman ini itu habitat aslinya itu di rawa-rawa ataupun tempat yang becek, yang basah gitu. Jadi kalian sering banget ngelihat tanaman kolokasia di sawah ataupun di tempat yang berlumpur. Nah itu adalah habitat aslinya guys. Jadi kalau kalian emang mau ngerawat tanaman kolokasia, meskipun dia itu juga tahan banting di segala media ya, tapi menurut aku dia bisa tumbuh secara maksimal apabila medianya itu basah ataupun menyerupai kayak habitatnya. Nah itu, jadi kalau teman-teman punya tanaman kolokasia, itu coba kalian pakai lumpur ataupun pakai tanah merah ataupun tanah gembur yang dimana kalau dia itu kena air itu bisa kayak becek gitu loh guys, kayak lumpur. Nah itu bagus banget buat kolokasia. Kemudian yang kedua, meskipun tanaman ini itu suka banget dengan media yang basah, tapi perlu kalian ketahui bahwasanya tanaman kolokasia juga bisa mati di media yang basah. Karena ini sepengalaman aku ya guys. Jadi kan kalau kalian beli tanaman kolokasia ya di berbagai macam seller, mereka kan juga pakai media yang berbeda-beda ya nggak sih. Nah namanya media tanam, kemudian juga tanaman itu udah beradaptasi di media tanam tersebut, kemudian dipindahkan ke media tanam yang baru, pasti ada namanya kayak stres ataupun kayak shock gitu ya. Ibarat orang itu kayak kaget. Nah perlu adanya training. Training ini fungsinya adalah untuk mempersiapkan tanaman ini itu bisa tahan di media tanam tersebut. Aku kasih contoh aja ya, biar kalian ada gambaran. Aku pernah beli tanaman kolokasia di mana dia ditanam di media yang nggak basah. Jadi dia ditanam di tanah yang gembur aja, tapi dia nggak kerendam air guys. Cuman kayak ya udah pokoknya tanamannya itu di media yang bisa dibilang kayak tanaman biasa gitu, nggak yang becek. Alhasil karena dulu aku pernah baca tanaman kolokasia itu suka banget dengan air, aku langsung kasih media tanam yang becek ataupun lumpur. Dan ternyata nggak bertahan lama, akarnya busuk dan dia mati. Jadi aku harus tanam ulang, bersihin umbinya dan ditanam di media yang dulu pernah aku beli. Maksud aku kayak ketika aku beli kan media tanamnya kan dia nggak basah ya. Ya udah aku tanam di situ. Di situ aku mulai belajar bahwasanya oh ternyata nggak bisa langsung dipindah ataupun langsung diganti secara drastis kayak gitu. Perlu adanya training guys. Jadi training yang aku maksud di sini adalah kalau media tanamnya itu dia awalnya nggak basah, habitatnya dia itu nggak basah, di bawah tatakan airnya itu ataupun tatakan di bawah potnya itu kalian isi air pelan-pelan sampai akarnya itu nyentuh airnya. Kemudian dia udah terbiasa dengan media tanam yang basah, baru kalian bisa tambahkan lumpur ataupun kalian pindahkan repotting ke media tanam yang becek itu tadi. Jadi perlu adanya training kayak gitu. Jadi dia biar gak shock. Kemudian masalah matahari juga. Aku pernah beli tanaman kolokasia di mana aku tahu banget kolokasia tuh suka full sun. Tapi ketika aku beli udah aku repotting, kemudian aku taruh full sun, dia lemes, loyo, dan kalian tahu kan salah satu ciri kolokasia adalah dia tuh kayak gampang banget ini guys, kayak apa ya, bisa dibilang kayak lemah gitu loh. Batangnya kan dia lunak, kemudian juga daunnya juga lunak gitu. Jadi kalau sekali dia kering ataupun sekali dia loyo itu udah susah banget untuk bangkit lagi, mau nggak mau harus dipotong.
Nah itu juga jadi perkara dulu dimana aku langsung kasih full sun, dimana dia sebetulnya di habitat yang aku beli, di tempat yang aku beli itu orangnya tuh nge-treatment dia di bawah naungan ataupun di tempat yang teduh gitu loh. Sementara aku langsung kasih full sun, itu dia juga langsung stres. Maka dari itu perlu training, dimana teman-teman juga harus kayak istilahnya rajin pindah-pindah gitu loh guys. Mungkin di awal rumah kalian itu ditaruh di teras ataupun di tempat yang teduh, kemudian tiap pagi kalian jemur, kemudian kalian pindahin lagi kayak gitu sampai dia terbiasa dengan matahari yang full sun. Dan akhirnya kalau dia udah kuat, akarnya udah bener-bener apa ya, bisa dibilang kayak kuat banget gitu ya, itu kalian bisa pindahkan ke tempat yang full sun kayak gitu. Jadi perlu adanya training, jangan sampai langsung kayak dadakan. Itu sih dua hal yang emang lagi aku hadapi ketika aku suka sama tanaman colocasia, yaitu masalah media tanam yang emang harus menyesuaikan juga, dan penempatan colocasia kayak gitu. Dan emang bener aku bisa bilang bahwasanya emang colocasia itu suka banget sama full sun guys, ataupun sinar matahari yang terik ya. Apalagi untuk jenis black magic dan juga black coral, itu kalau ditaruh di media tanam yang bagus kemudian full sun, maaf ya guys, ada sepeda motor kenceng banget. Oke, aku ulangi lagi. Aku bisa bilang emang tanaman colocasia itu suka banget dengan full sun. Kenapa? Karena dia ada jenis tertentu kayak colocasia black magic dan juga colocasia black coral, apabila dia ditaruh di tempat yang full sun guys, itu warna hitamnya itu bisa bagus banget, bisa pekat untuk yang black magic dan bisa yang kayak mengkilat untuk yang black coral kayak gitu. Dan juga ada beberapa jenis colocasia yang emang banget untuk full sun adalah yang black marble, itu juga bagus banget karena kalau dia ditaruh di tempat yang teduh dia tuh juga jadi hijau. Jadi menurut aku emang ada beberapa jenis tanaman colocasia yang emang bagus banget kalau full sun. Tapi ada juga colocasia yang emang nggak bisa full sun banget guys, yaitu jenis colocasia mojito. Aku punya colocasia mojito dan dia tuh kalau ditaruh di full sun warnanya tuh jadi bula ya guys. Tahu bula nggak sih? Bula itu kayak apa ya? Nggak terang gitu loh. Pokoknya dia tuh pudar gitu. Dan bagusnya dia itu adalah di semi paranet ataupun di bawah naungan. Jadi dia bagusnya di situ. Jadi kayak matahari pagi ataupun matahari yang nggak terlalu terik, dia itu bisa bagus motifnya. Jadi itu sih menurut aku, kita harus mengenal tanaman colocasia dari situ juga. Bahwasanya nggak semua tanaman colocasia itu juga bagus untuk yang full sun. Tapi kebanyakan emang full sun itu emang bakalan memberikan motif ataupun pertumbuhan yang bagus kayak gitu. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan ataupun hal lainnya, dimana colocasia itu sebetulnya adalah tanaman yang fast grower ya guys. Fast grower itu adalah tanaman yang emang cepet banget tumbuh, kayak tiap minggu itu dia bisa menghasilkan 1 daun gitu kan. Cuman colocasia juga termasuk tanaman yang gampang stres menurut aku guys. Jadi kalau kalian emang punya colocasia kemudian kok daunnya tuh nggak tumbuh secara bagus ataupun tiap tiap minggunya tuh kayak lama banget tumbuh daunnya, itu ada menandakan indikasi adanya hama ataupun masalah di tanaman tersebut. Kalian bisa bongkar akarnya, bongkar potnya, karena aku sering kali juga melakukan itu, dimana aku menemukan kayak ada hama kutu putih, ada kayak cacing-cacing kecil gitu, ataupun bonggolnya busuk, akarnya busuk. Nah itu menyebabkan pertumbuhan colocasia jadi lama. Nah itu kalau kalian emang merasakan colocasia kalian itu lama banget pertumbuhannya, kalian langsung bongkar akarnya dan dicek ya. Ataupun biasanya ada spider mites juga, karena termasuk colocasia ini tuh rawan banget dihinggapi sama hama guys. So kalian juga harus protektif dan hati-hati sama tanaman ini kayak gitu. Jadi itu jadi informasi tambahan kalau emang kalian suka dengan tanaman colocasia. Lalu lanjut lagi fakta di mana colocasia menurut aku adalah tanaman yang mudah stres guys. Mudah stres ini adalah aku bisa bilang ketika kalian emang tipe orang yang mau jualan tanaman colocasia. Tanaman colocasia itu nggak bisa lama-lama di ekspedisi ataupun di perjalanan. Jadi kalian juga harus hati-hati banget, karena kalau emang kalian mau beli tanaman colocasia itu better kalian pastikan kayak umbinya itu gede ataupun kayak batangnya itu kuat kayak gitu. Atau aku menyarankan kalau emang kalian mau beli tanaman colocasia apalagi size-nya tuh gede, mending batangnya itu dipotong aja, daunnya tuh dipotong aja. Kalian beli kayak batang bonggolnya aja kayak gitu sama akar, karena
ya percuma aja gitu loh. Biasanya aku beli tanaman colocasia yang emang packingnya kadang itu nggak bagus ataupun terlalu lama di ekspedisi. Akhirnya tanaman ini itu bisa stres dan aku ya harus potong gitu loh, mau nggak mau. Jadi ya better kalau kalian emang suka sama tanaman colocasia, nggak perlu eman ataupun ngerasa rugi. Jadi dipotong aja, tanam ulang di pot, dan itu menurut aku akan jauh lebih maksimal pertumbuhannya. Terus kalau ada yang tanya juga, Mas, colocasia aku kok kayak ini ya, nggak bisa rimbun gitu loh, kayak ibarat cuma 3 daun atau nggak 4 daun, kemudian daun yang tua akhirnya menguning ataupun mati. Nah itu kenapa ya? Jujur aku juga mengalami hal tersebut. Jadi colocasia aku tuh rata-rata emang 2-3 daun aja guys di rumah, nggak bisa kayak lebih dari 4 ataupun 5 daun. Pasti dia akan rontok ataupun menguning atau mati kayak gitu. Aku bisa bilang sebenarnya colocasia ini itu bagusnya ya ditanam di tanah langsung guys. Kenapa? Karena kalau dia ditanam di tanah langsung itu dia itu bisa menyerap nutrisi dan juga pergerakan akarnya itu bisa maksimal. Sedangkan kalau ditanam di pot itu kan banyak faktor ya guys. Ibarat kayak ya mungkin ruang geraknya terbatas atau mungkin nutrisinya juga kurang, jadi pertumbuhannya dia itu juga nggak bisa maksimal. Kalau kalian emang mau colocasia kalian itu subur ataupun tumbuhnya gede, aku sarankan kalian tanamnya di tanah langsung aja, jangan ditanam di pot. Tapi kalau kalian emang punyanya pot kayak aku nih kan cuman punya teras ya, nggak punya lahan, jadi ya mau nggak mau ditanam di pot dan sabar aja. Yang penting tumbuh, nggak ribun nggak apa-apa, yang penting tumbuh, itu aja sih. Jadi itu menurut aku yang paling penting. Lalu kalau ngomongin masalah pupuk dan juga pestisida, aku pun juga rajin ngasih pupuk kayak sebulan ataupun 2 bulan sekali. Aku pakai Dekastar yang kayak slow release gitu, aku taburin aja di potnya. Kemudian kalau yang pestisida aku pakai Curacron, dimana itu aku semprot-semprot aja tiap minggu untuk bagian daun dan juga batangnya untuk menghindari si hama spider mites kayak gitu guys. Aku nggak tahu sih guys, pembahasan kayak gini tuh penting apa enggak ataupun menarik buat kalian, but I think ini buat bahan belajar aja. Barangkali kalian emang suka dengan tanaman colocasia, itu bisa ngebantu ataupun memberikan informasi ke kalian. So I think that's all my video guys, sudah cukup. And if you have any question, kalau kalian ada pertanyaan seputar tanaman colocasia, kalian komen aja di bawah biar kita bisa diskusi bareng dan belajar bareng. So guys, that's all my video and have a nice day.